Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Baik ya, alhamdulillah. Walaupun suasana yang kurang kondusif, masih di tengah-tengah pandemi COVID-19, kita tetap semangat belajar. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan. Alhamdulillah, pada pertemuan pertama ini kita akan belajar tentang materi akhlak tercela, yaitu ayo menghindari akhlak tercela. Di kelas 10 semester 1 ini bab pertama yang akan kita pelajari adalah akhlak tercela. Ada yang tahu apa itu akhlak tercela? Akhlak yang tidak baik. Disebut juga akhlak apa? Akhlak madhmumah. Nah, untuk materi kelas 10 ini, untuk ayo menghindari akhlak tercela, ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Ini yang pertama adalah hubbud dunya, hasud, ujub, sombong, dan riya. Tetapi untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas dua hal, yaitu hubbud dunya dan hasud. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Semoga apa yang menjadi kegiatan hari ini, Thalabul Ilmi pada hari ini, betul-betul mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalian semua beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi shalihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, ini adalah materi akhlak tercela, yaitu hubbud dunya dan hasud. Kira-kira kenapa sih hubbud dunya dan hasud ini kategori akhlak tercela? Ada yang tahu enggak? Hubbud dunya sendiri ada yang tahu? Hubbud dunya berarti senang dunia, cinta dengan dunia. Kira-kira kalian suka enggak dengan dunia? Suka, tetapi dunia yang seperti apa, kan gitu. Kita mencintai dunia boleh, tetapi jangan sampai berlebihan. Kalau berlebihan, kita mencintai dunia berlebihan, itu yang namanya tidak baik. Karena mencintai dunia berlebihan ini termasuk kategori akhlak tercela. Maka dari itu kita akan bahas satu persatu. Nah, ini ada beberapa hal kompetensi dasar. Ya, kompetensi dasar ini dasar utama yang harus kalian kuasai di materi ini. Yang pertama ada 4 kompetensi dasar. Ya, meyakini hubbud dunya, hasud, ujub, sombong, riya, dan sifat-sifat turunnya adalah larangan agama Islam. Itu kita harus yakin betul-betul. Kemudian yang kedua, menghindarkan diri kita dari sifat hubbud dunya, hasud, ujub, ya, sombong, riya, dan sifat-sifat turunannya. Berarti turunan dari sifat-sifat hubbud dunya, hasud, riya, dan sombong itu adalah secara umumnya. Masih ada sifat-sifat turunan yang lain yang banyak sekali yang perlu kita hindari. Kemudian yang ketiga, kalian dapat menganalisis kira-kira sifat hubbud dunya itu seperti apa sih. Kalian bisa menganalisis penyebabnya. Kenapa orang memiliki sifat hubbud dunya, cinta dunia berlebihan? Penyebab dari sifat negatif, hasud, riya, sombong, kalian harus tahu. Kemudian yang keempat, kompetensi dasar yang kalian harus miliki adalah menyajikan hasil analisis. Setelah kalian tadi menganalisis, nanti kalian mampu menyajikan, ya, kepada teman-teman kalian, kepada masyarakat, kepada orang yang lain, kenapa hubbud dunya dan sifat-sifat yang lain ini kategori sifat tercela. Kalian dapat menyampaikan, mempresentasikan, ketika ditanya dapat menjawab. Nah, ini ada indikator, banyak sekali indikator. Ini ada 9 indikator, ya. Jadi bisa dilihat indikator. Kemudian peta konsep. Ini kira-kira kerangka yang akan kita pelajari itu apa saja. Seperti yang sudah sampaikan, Pak Guru sampaikan kepada kalian, ya, ada 2 hal tadi, yaitu yang pertama adalah hubbud dunya
dan yang kedua adalah hasud. Pertemuan pertama ini kita membahas dua hal ini. Yang pertama adalah hubbud dunia. Di situ ada dalil naklinya, maknanya atau pengertian dari hubbud dunia itu seperti apa, penyebabnya, kenapa orang sampai melakukan atau memiliki sifat mencintai dunia berlebihan, apa sih penyebabnya, kan gitu. Kemudian dampak negatif, kira-kira orang yang mencintai dunia terlalu berlebihan punya dampak negatif tidak kira-kira menurut kalian? Punya, pasti punya. Karena orang yang mencintai dunia berlebihan pasti memiliki dampak negatif. Nah, kita akan bahas satu persatu nanti. Kemudian yang paling terpenting adalah bagaimana sih cara menghindarinya. Nah, kira-kira ketika ada orang yang memiliki sifat hubbud dunia terlalu mencintai dunia berlebihan, bagaimana ya cara menghindarinya? Setelah itu kita pelajari bersama, kalian harus memiliki sifat muhasabah, tawadhu, bersyukur, toleransi, dan ikhlas. Setelah kita mempelajari ini, menghindari sifat tercela ini. Nah, kira-kira kalian coba lihat gambar ini ya. Ini ada 5 gambar. 5 gambar menggambarkan 5 sifat tadi yang akan kita bahas. Tetapi kita bahas 2 dulu. Nah, kira-kira gambar pertama ini apa? Nanti coba kalian amati betul-betul. Ini kira-kira apa? Terus kalian siapkan buku kalian. Ya, buka buku kalian. Ya, kemudian setelah kalian amati betul-betul gambar 1 ini apa? Gambar 1 ini kira-kira apa? Mencuri, mengambil milik orang lain. Gambar yang kedua ini ada 2 orang anak sekolah, yang satu dapat nilai A+ atau nilai yang sempurna, nilai yang baik. Tetapi temannya yang satu ini menunjukkan apa? Ekspresi senang atau tidak? Tidak, cemberut. Temannya dapat nilai bagus malah cemberut. Ya, temannya dapat kenikmatan, dia tidak suka. Ini menunjukkan sifat apa kira-kira? Hasud. Ini betul, hasud. Kemudian yang ketiga, gambar ketiga, walaupun belum kita bahas nanti, tetapi paling tidak kalian tahu gambar ketiga ada. Itu gambar apa? Itu loh, yang pakai cermin. Gambar ketiga itu pakai cermin. Kucing. Nah, itu loh. Nah, ini gambar ketiga. Ini gambar ketiga. Kucing melihat dirinya seolah-olah dirinya adalah singa. Kira-kira sifat apa ini? Sombong. Betul sekali. Atau apa? Nah, sifat sombong. Nah, betul. Sifat membanggakan diri, ujub. Nah, ujub ya juga bisa, sombong. Nah, ini kemudian yang keempat, saya Pak Haji loh. Nah, ada saya Pak Haji loh, kira-kira apa ini? Ria, pamer. Ya, menampakkan, loh aku Pak Kaji kok. Tidak dipanggil Pak Kaji. Saya Pak Kaji loh ya. Nah, itu berarti kemudian yang tengah ini adalah ada seorang yang kaya, ada orang miskin. Tapi orang miskin tadi, pengemis tadi diusir dengan tidak baik. Ini menunjukkan sifat sombong. Tapi akan kita bahas adalah 2 hal. Nah, yang pertama, hubbud dunia. Apa pengertian hubbud dunia? Cinta dunia yang berlebihan. Hubbud dunia adalah sumber kehancuran umat. Kenapa dikatakan sumber kehancuran umat? Karena penyakit ini sangat berbahaya, karena dapat melemahkan dan mengurangi keimanan seseorang. Tetapi yang dimaksud hubbud dunia di sini apa aja? Mencintai dengan melupakan. Contoh, orang bekerja siang malam tetapi lupa, tidak pernah ibadah, tidak pernah sedekah, tidak pernah puasa, tidak pernah ibadah-ibadah yang lain. Kehidupannya hanya bekerja siang malam, melupakan ibadah. Berarti ini termasuk kategori sifat hubbud dunia. Nah, ini yang dimaksud hubbud dunia termasuk itu. Tapi kalau orang bekerja, hasil dari pekerja tadi untuk nafkah, untuk keluarga, untuk kalian tholabul ilmi, ayah ibu kalian bekerja untuk menafkahi keluarga, itu termasuk tidak kategori hubbud dunia. Karena memang
bekerja itu ya kewajiban, mencari nafkah juga kewajiban. Tetapi setelah mendapatkan nafkah, mendapatkan hasil, dimanfaatkan dengan untuk keluarga, kemudian masih ada sisa untuk sedekah, untuk infak dan lain sebagainya. Berarti hasil dari pekerjaannya tadi dimanfaatkan dengan baik. Ini pengertian hubbud dunya. Kemudian dasarnya, dalilnya ada tidak dalam Al-Quran? Ada. Quran surah Al-Hadid ayat 20. Nah ini dasarnya, nanti dicari dalam Al-Quran, betul tidak? Nah, Al-Hadid ini yang menerangkan tentang hubbud dunya. Ini artinya, nah, ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian ya, warnanya berubah ya, menjadi hancur, kuning kemudian menjadi hancur ya. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Jadi kehidupan dunia ini adalah palsu. Kenapa? Karena kehidupan dunia besok tidak akan dibawa mati. Orang yang mati tidak akan bawa harta bendanya. Nah, maka mencintai dunia boleh, tapi jangan berlebihan. Ini dasarnya ini. Ya. Kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Ya, ibarat istilahnya adalah orang mampir ngombe cuma sebentar. Nah, ini kemudian yang selanjutnya, penyebab dari hubbud dunya apa? Menganggap bukan sebagai sarana mencapai bagian akhirat. Kemudian suka mengumpulkan, nah, betul. Kemudian yang ketiga, kikir. Nah, ciri-ciri ya penyebabnya hubbud dunya itu terlalu mencintai dunianya sehingga digunakan untuk zakat pun ya merasa tidak mau, eman-eman, tidak mau sedikit pun hartanya ini keluar karena saking dicintainya. Kemudian serakah dan rakus serta tamak. Ya, dapat ini kurang, masih kurang apa yang dia dapat, ya masih kurang. Ini termasuk orang yang tamak, orang yang serakah. Ini termasuk ciri-ciri atau penyebab orang memiliki sifat hubbud dunya. Kemudian yang terakhir, tidak mensyukuri nikmat yang sedikit pun. Maunya nikmat yang banyak. Kalau sedikit tidak mau, maunya banyak. Ini termasuk penyebab dari hubbud. Nah, ini saya sampaikan tadi, penyebab dari hubbud dunya apa? Cinta dunia. Nah, kenapa tadi orang yang mencintai dunia berlebihan, bekerja siang malam sehingga melupakan kewajibannya. Ini dampak negatifnya, ini berbahaya sekali. Kemudian yang selanjutnya, orang ini yang begitu mencintai dunia ini tergoda imannya, banyak sekali menghalalkan segala cara, cari pesugihan dan lain sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita melakukan hal seperti itu. Ini dampak negatifnya ini. Kemudian sumber penyakit tadi di awal saya katakan, nah, dampak negatif terlalu mencintai dunia itu adalah termasuk sumber penyakit. Kenapa? Cinta dunia sering mengakibatkan seorang cinta terhadap harta, dan di dalam harta terdapat banyak sekali penyakit. Antara lain penyakit hati, ini maksudnya apa saja penyakitnya? Tamak, rakus, pamer, dengki. Ya, ada iri, dengki, pamer, rakus. Ini orang yang terlalu mencintai dunianya. Ya, seolah-olah iki loh punya saya, ini loh punya saya, ini mobil saya ini. Nah, terlalu mencintai dunianya. Ya, memamerkan nanti tadi kan sifat-sifat turunannya ada. Ini salah satu sifat-sifat turunan dari hubbud
dunia. Kemudian menghalalkan segala cara demi memperoleh kesenangan dunia, menyingkirkan teman pekerjaan, menyingkirkan orang lain supaya dia yang diangkat, supaya dia yang mendapatkan suatu hal. Itu kan orang yang terlalu mencintai dunia. Kemudian membuat seorang tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi akhirat. Ini termasuk dampak negatif dari hubud dunia. Kemudian cara menghindarinya bagaimana? Ada yang tahu? Ini bagaimana cara menghindari seorang yang memiliki sifat hubud dunia? Yang pertama, mengingat bahwa kehidupan di dunia itu hanyalah sementara, seperti dalam Quran surah Al-Hadid ayat 20. Kalau kita ingat itu, dalam Al-Quran ini sudah jelas kehidupan dunia ini hanya sementara dan sendaguro, permainan. Dunia ini hanya sementara, sarana untuk menuju akhirat. Nah, ini kalau kita mau menghindari hubud dunia, Islam memerintahkan umatnya untuk meninggalkan dunia, tetapi diperintahkan untuk menaklukkan dunia dalam genggaman, bukan dalam hati. Kita harus menaklukkan dunia, kita harus punya pekerjaan, kita harus punya harta, tetapi jangan sampai kita diperbudak oleh harta benda yang harus bermanfaat bagi kita untuk menuju akhirat. Jangan sampai mau. Misalkan gini, ada orang sapinya banyak sekali, tiap hari cari rumput sampai lupa ibadah. Karena saking banyaknya sapi, berarti orang ini kaya tetapi diperbudak oleh harta. Ini yang repot. Kaya boleh, tapi gunakan kekayaan harta benda kita yang kita miliki, gunakan untuk kepentingan akhirat. Jangan sampai kita diperbudak. Kemudian memperbanyak mengingat kematian. Ini salah satu untuk menghindari hubud dunia. Kenapa? Karena kematian ini tidak tahu rahasia Allah. Betul tidak? Tidak tahu kapan, mau kecil, besar, tua, muda, laki-laki, perempuan. Kalau sudah dikehendaki oleh Allah meninggal, pasti meninggal. Ini. Dan harta benda yang dimiliki tidak dibawa mati. Jadi jangan terlalu mencintai dunia berlebihan, karena harta benda yang kita miliki tidak dibawa mati, dan juga besok dimintai pertanggungjawaban. Kemudian yang selanjutnya qanaah, nerima ing pandum, menerima mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada. Contoh bekerja, dapat upah, dapat gaji, kita syukuri. Kalau kita syukur, maka nikmat tadi akan ditambah oleh la ing syakartum la azidannakum wala ing kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, barang siapa yang bersyukur maka akan ditambah, dan barang siapa yang mengkufuri nikmat Allah maka azab yang sangat pedih. Kemudian yang selanjutnya, mengingat bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita lakukan dunia akan dimintai pertanggungjawaban, betul ini. Kamu dapat HP ini dari mana? Kamu dapat laptop ini dari mana? Uangnya dari mana? Kamu punya peci bagus itu dari mana? Kerudung-kerudung yang baik-baik ini dari mana? Jam tangan yang bagus dari mana? Semua akan dimintai Semakin banyak harta, ya hisabnya akan semakin lama. Ditanya dulu, setelah clear baru besok boleh masuk. Makanya ya, kalau hartanya banyak tidak dimanfaatkan dengan baik, ya pasti akan repot besok di akhirat. Nah itu bagaimana cara menghindari hubud dunia. Kemudian yang selanjutnya yaitu apa? Hasad atau hasud. Apa itu hasud? Merasa tidak senang jika orang lain menerima karunia atau nikmat dari Allah. Ini adalah hasud. Misalkan si A ini dapat nilai bagus tadi seperti gambar, ya, tidak senang, ya, merasa iri, merasa dengki, ya, merasa tidak senang. Kemudian ada si B baru beli motor baru,
alah paling kredit. Nah, misalkan seperti itu. Alah paling duit ngutang. Kan seperti itu, tidak senang. Jika orang lain memiliki kenikmatan, mendapatkan kenikmatan, orang yang tidak senang itu memiliki sifat hasud. Nah, tidak senang dengan nikmat Allah yang diberikan kepada orang tersebut. Ya. Ini pengertian hasud. Kemudian, dalil naklinya Quran surah Ali Imran ayat 100. Dibaca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Yang artinya apa? Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. Ini termasuk orang yang hasud. Naudzubillah min. Semoga kita semua terhindar dari sifat hasud. Ketika teman kita, saudara kita, tetangga kita mendapat karunia, mendapat kenikmatan dari Allah, kita ucapkan syukur alhamdulillah. Teman saya motornya baru, nanti kalau kemana-mana saya diajak gitu. Harus syukur, jangan malah iri, jangan malah menganggap itu hasil tidak baik. Teman kerudungnya bagus, alhamdulillah, siapa tahu saya butuh bisa pinjem, kan gitu. Kemudian sebab-sebab hasud, apa saja penyebabnya hasud? Ya, permusuhan dan kebencian seseorang yang tidak suka dengan orang lain, orang yang bermusuhan dengan orang lain pasti tidak suka dengan apa yang dia peroleh, walaupun yang dia peroleh itu baik. Allah ngono baik kok. Nah, seperti itu kan? Nah, itu pasti. Karena apa? Di dalam hatinya ini ada rasa benci. Kemudian yang kedua, adanya sifat takabur atau sombong, yang merasa dirinya yang paling benar, paling hebat. Nah, dari sifat-sifat seperti ini, seorang tidak suka terhadap keberhasilan dan kemajuan yang dicapai orang. Alah lagi untuk biji 90 wae kok. Nah, kan gitu. Alah baru dapat nilai 90 wae seneng gerak karuan. Aku ingin dapat nilai 100 menang baik. Nah, kan gitu. Merasa dirinya lebih baik, ini ciri-ciri orang yang hasud. Sebab hasud. Alah baru hafal alfiyah 500 bait aja bangga kamu. Saya kemarin itu loh sudah 1002 bait sudah hafal. Wah, di luar kepala ini. Nah, membanggakan dirinya, merendahkan orang lain. Ini termasuk orang sifat-sifat hasud seperti ini. Jangan kita miliki, karena ini termasuk sifat tercela yang harus kita hindari. Dampak negatifnya banyak. Orang yang memiliki sifat hasud pasti memiliki dampak negatif. Yang pertama, ini bahaya. Menghanguskan amal kebaikan. Hasud dapat membakar amal kebaikan, bagaikan api membakar kayu bakar. Rasulullah bersabda, jauhilah olehmu sifat dengki, karena sesungguhnya sifat dengki itu memakan kebaikan seperti api memakan. Bahkan Rasulullah memerintahkan kita untuk menjauhi sifat dengki atau hasud tadi. Karena apa? Karena menghapus amal kebaikan kita yang sudah kita lakukan. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita memiliki sifat hasud tadi, tidak suka dengan kenikmatan yang diperoleh oleh orang lain. Jangan sampai. Kemudian yang selanjutnya, merasa senang jika orang lain tertimpa musibah. Misalkan teman kita tertimpa tangga, jatuh dari tangga. Wah, alhamdulillah. Nah, ini jangan sampai, naudzubillah min dzalik. Wong temannya kesusahan kok malah kita bilang alhamdulillah. Bagaimana ini? Innalillah, kita tolong, kita bantu, jangan malah dibiarkan. Ya, walaupun ada rasa bagaimana di dalam kalian, di dalam hati kalian, tapi kalau teman kita kena musibah, kita tetap harus tolong. Ya. Kemudian merasa senang jika orang lain tertimpa musibah tadi ya. Kemudian
dampak negatifnya selanjutnya memutus tali silaturahim. Ya, tadi karena di dalam hatinya tidak ada rasa tenang, tentram, ya, selalu suudzon pada orang lain, ya, ini dampak negatifnya. Kemudian hilangnya ketenangan dan kebahagiaan. Orang yang memiliki sifat hasud ya tidak akan bahagia. Kenapa saya bilang tidak akan bahagia? Karena ketika temannya, saudaranya, orang lain mendapat kenikmatan, dia merasa ya sedih. Tetapi ketika saudaranya tertimpa musibah, dia merasa senang. Ini dalam hatinya pasti, ya. Ini ada rasa dalam hatinya ini tidak akan tenang, ya, tidak akan bahagia. Ini. Kemudian yang saja tidak dapat menyempurnakan iman. Kemudian cara menghindarinya selanjutnya, bagaimana cara menghindarinya? Nah, tadi saya bilang kita perbanyak syukur. Ini cara menghindari hasud. Alhamdulillah, semoga saya bisa beli motor seperti teman saya. Kan gitu. Kita berdoa alhamdulillah. Kan gitu, banyak-banyak bersyukur. Kemudian yang kedua, menanamkan kesadaran bahwa sifat hasud akan membawa seorang menderita batin, ya, dalam batinnya malah jantungan tadi nanti. Ya, kenapa? Tidak senang dengan nikmat orang yang lain, ya, iri, ya, pengen memiliki nikmat yang mereka miliki bahkan lebih. Ini. Kemudian yang selanjutnya berpikir positif atas segala kejadian yang menimpa kita, positif, harus positif. Kemudian yang selanjutnya menumbuhkan kesadaran bahwa akibat dari sifat dengki itu adalah permusuhan yang akan membawa kepada petaka. Ini harus disadari betul-betul. Kemudian yang kelima, memelihara sikap rendah hati, tidak sombong atau membanggakan, dan meyakini bahwa semua yang kita lakukan, kita miliki adalah titipan dari Allah. Apa yang kita miliki adalah titipan dari Allah yang besok dimintai pertanggungjawaban. Harus rendah hati, tidak sombong. Seperti halnya padi, semakin tua semakin menunduk. Semakin tinggi ilmu kalian, ilmu kita, maka semakin rendah hati, ya. Tidak sombong, tidak justru membanggakan dirinya, membanggakan keluarganya, membanggakan keturunannya dan lain sebagainya. Kemudian saling mengingatkan, saling menasihati. Jika temannya salah, dinasihati. Begitu juga yang dinasihati harus mau, ya, harus mau dinasihati. Ini saling mengingatkan. Ini berarti teman yang baik, saudara yang baik, saling mengingatkan. Kemudian yang ketujuh, bersikap realistis menerima kenyataan. Alhamdulillah, memang rezeki saya itu seperti ini, hanya segini. Alhamdulillah, disyukuri. Nah, memang kenyataannya seperti ini, harus kita terima. Kemudian 8, mempunyai pendirian dan tidak mudah terprovokasi. Nah, ini penyebab termasuknya orang yang sering terprovokasi, mudah terprovokasi. Ini penyebab dari hasud. Maka jangan mudah terprovokasi. Ada berita-berita yang tidak benar, mudah tergoyah, mudah menerima berita-berita hoak, mudah terprovokasi. Ini ada termasuk penyebab hasud. Oh, kaido wong kaido temenan. Mau aku tuku motor, dapat sepeda motor itu, dapat uangnya tidak benar. Terus percaya, terprovokasi dari omongan-omongan yang tidak baik. Nah, ini kan menyebabkan sifat hasud. Maka harus kita hindari ini betul-betul. Kemudian senantiasa ingat pada Allah dan meminta perlindungan kepada Allah agar terhindar dari sifat hasud dalam hati kita, supaya terhindar dari sifat hasud tersebut. Itu beberapa hal yang kami sampaikan dari dua hal tadi, hubud dunia dan hasud. Tugas kalian adalah dari sifat kedua ini, ya, kalian telah lebih dalam dari gambar-gambar tadi, kemudian kalian diskusikan betul-betul, nanti dibagi beberapa kelompok, ya. Ada yang satu hasud, kemudian yang kedua hubud dunia. Ini yang laki-laki nanti hubud dunia, yang perempuan ini hasud. Kira-kira dari dua sifat ini bagaimana sih? Bagaimana tadi dampak negatif, penyebab, cara menghindarinya,
Nah, telah betul-betul nanti minggu depan kita presentasikan bersama hasil dari analisis kalian. Kira-kira seperti apa sih? Kenapa dari dua sifat ini perlu kita hindari? Itu pertemuan pertama hari ini. Semoga pertemuan hari ini betul-betul mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf, wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berdoa terus pulang. Ayo sama-sama. Salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfirli dunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih ya, jangan lupa jaga kesehatan, selalu terapkan protokol kesehatan. Kita mohon perlindungan kepada Allah, semoga diri kita, keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Shallu ala Nabi Muhammad